Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Saudara-saudaraku, masih saja membahas tentang perpolitikan nasional ya. Jadi hari-hari ini kita memang disibukkan dengan macam-macam berita ya, berita tentang kecurangan pemilu ya, dengan pro dan kontranya, berita tentang munculnya gagasan hak angket, bahkan juga yang sudah lama adalah soal pemakzulan terhadap Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Joko Widodo ya. Nah, pada podcast hari ini saya akan mencoba membahas ya, satu pendapat, satu pakar dari pakar politik dari Universitas Negeri 11 Maret ya, yaitu Bapak Abdul Hakim, yang mencoba melihat manuver yang sudah dilakukan oleh Ketua Partai Nasdem ya, Bapak Surya Paloh, yang belum lama ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo ya. Kontroversi macam-macam ya. Ya, bahkan juga selalu orang melihat tentang ini inisiatif pertemuan ya, apakah dari Bapak Surya Paloh atau dari Bapak Joko Widodo ya. Ini pun mengundang polemik ya, karena selalu orang mencari makna dari pertemuan itu ya. Jadi kalau itu yang menginginkan adalah Surya Paloh ya, orang dengan sangat mudah membaca mungkin ini adalah bagian dari pendekatan Surya Paloh kepada Joko Widodo ya, yang maknanya tentu saja adalah pendekatan menyikapi hasil pemilihan presiden dan calon wakil presiden gitu ya. Namun demikian ketika itu yang mengundang adalah Bapak Joko Widodo ya, penafsirannya banyak juga yang mengatakan itu adalah bagian dari kepanikan istana ya, terhadap berbagai macam tuduhan ya, yang disampaikan dari pihak-pihak yang sampai hari ini ya masih mempersoalkan tentang pemilu dan hasilnya. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang apakah Nasdem akan jatuh kembali dalam pelukan Jokowi. Nah, ini yang ingin kita bahas ya. Dan apa yang kami sampaikan ini berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh pakar politik Universitas Negeri 11 Maret, Bapak Abdul Hakim. Kenapa fenomena ini masih harus terus dibahas ya? Karena bagaimanapun juga perjalanan politik orang maupun kelompok itu tidak bisa lepas dari sejarah panjang gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita lihat bahwa Bapak Surya Paloh adalah tokoh utama, kekuatan utama
di balik Anies Baswedan sebagai calon presiden ya. Jadi kita lihat ya perjalanan waktunya, walaupun sebelumnya Nasdem ini adalah pendukung setia Joko Widodo ya, dalam 2 kali pemilihan presiden ya. Namun Surya Paloh adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan. Tentu ini menjadi poin penting bagi Joko Widodo ya. Kalau bisa memegang kembali Surya Paloh, maka peluang-peluang tentang hak angket, apalagi pemakzulan, itu akan semakin sedikit ya. Kemudian yang harus kita garis bawahi ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa Surya Paloh mempunyai hubungan yang kuat dengan Joko Widodo ya. Jadi kita sudah sampaikan bagaimanapun juga ya, jauh sebelum tahun 2024 ya, Surya Paloh ini sudah sangat intens ya, bahkan mendukung penuh tentang kepada Jokowi gitu ya. Tentu perjalanan yang panjang itu ya, yang kalau dari sisi kekuasaan Jokowi aja sudah 10 tahun ya, tentu tidak mudah ya untuk begitu saja menghilangkan itu ya. Ibarat orang yang menjalin hubungan asmara ya, jadi kadang-kadang ya rasa kangen untuk bertemu kembali gitu ya, bersama-sama kembali gitu ya, itu tentu saja pasti ada ya, walaupun mungkin dengan format yang baru ya, tidak dengan format yang lama, karena tentu saja keadaannya sudah berbeda gitu ya. Jadi memang perlu format-format baru ya, tetapi bukan tidak mungkin ya upaya Jokowi merangkul Nasdem melalui ketuanya yaitu Bapak Surya Paloh ini akan bisa berhasil kan gitu ya. Kemudian bahwa Surya Paloh ini punya banyak kepentingan yang harus diamankan ya. Kita lihat ya dengan deklarasi Surya Paloh saja, keberanian mendeklarasikan Anies ini, langsung saja begitu banyak kepentingan bisnisnya itu kemudian harus rela dia tinggalkan ya demi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sehingga mau tidak mau ya selalu orang kan insting untuk mengamankan, mencari rasa aman itu terus terjadi. Kemudian juga sejarah mencatat bahwa Nasdem ini kan motor utama dari Joko Widodo. Tentu di sana ada PDI Perjuangan ya, tetapi secara intelektual ya saya kira Partai Nasdem itu mungkin jauh lebih intelektual dibanding masa dari PDI Perjuangan gitu ya. Kemudian juga menurut pakar politik UNS Abdul Hakim bahwa Jokowi dan Surya Paloh ini mempunyai kedekatan pribadi ya, jauh sebelum 2024. Jadi saya kira hampir 10 tahun itu tentu saja kedekatan pribadinya, saling memahami keinginan, ya, kepentingan, ya, bahkan juga hal-hal yang sangat pribadi mereka sama-sama sudah mengetahui. Ya. Dan tentu saja ya lawan politik paling strategis sekarang ini menurut Jokowi adalah Surya Paloh. Jadi dengan merangkul Surya Paloh maka yang lain-lain itu akan mudah dirangkul kembali gitu ya. Jadi itulah analisis dari pakar politik UNS Abdul Hakim tentang peluang ya Joko Widodo merangkul kembali ya Surya Paloh bersama Partai Nasdemnya gitu ya untuk mendukung
kekuasaannya, ya meskipun tidak jadi presiden, tetapi tentu saja saya kira ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kedudukan Gibran sebagai anak presiden tidak lain adalah upaya meneruskan dinasti Joko Widodo. Ya. Jadi memang kita lihat saja nanti ya, apakah Surya Paloh bisa dirangkul kembali oleh Jokowi. Yang harus kita perhatikan bahwa tentu ya merangkul di sini tidak kemudian dengan format yang lama ya, tapi tentu dengan format yang baru ya, karena juga bagaimanapun posisi Jokowi ya ini juga sudah ramai diperbincangkan ya, walaupun peran Jokowi dalam kemenangan Prabowo ini besar ya, tetapi ketika Prabowo betul-betul akhirnya diangkat menjadi presiden, tentu sebagai pribadi Prabowo juga punya agenda tersendiri, dan Jokowi sebagai mantan presiden tentu secara kekuasaan akan semakin kecil ya, walaupun ada anaknya Gibran ya, tetapi selama ini yang namanya wakil presiden hanya dipakai ketika tidak ada presiden. Ketika selama masih ada presiden, maka wakil presiden seringkali perannya tidak cukup signifikan. Jadi itulah kira-kira prediksi tentang hubungan Joko Widodo dengan Surya Paloh ke depan. Ya, kalau saya melihat minimal peluang kerjasama itu akan tetap terjadi, tentu dengan format yang berbeda. Ya. Jadi tidaklah kita harus optimistis ya tentang hak angket, ya, tetapi hasilnya seperti apa, saya kira tetap dalam pandangan saya bahwa pemilihan presiden 2 putaran untuk kali ini adalah masih solusi yang terbaik untuk menghindari ya kekacauan politik yang berkepanjangan ya. Nah, mudah-mudahan dengan pemilihan 2 kali ya, siapapun yang menang, orang akan lebih legowo dalam bahasanya ya, lebih menerima gitu ya, apakah Anies ataukah Prabowo ya. Tentu ya kalau kita ngomong tentang kecurangan ya biasa, kalau udah biasa curang ya pasti yang terjadi akan menimbulkan kecurangan-kecurangan yang baru. Tetapi setidak-tidaknya dengan 2 putaran ini orang kan makin menegaskan kembali lah gitu ya, katakanlah akhirnya tetap menang yang sekarang ini menang ya bisa aja gitu ya. Tetapi saya kira pemberontakan dari bawah ini akan jauh lebih kecil ya kalau itu terjadi 2 putaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.